Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini Opi mau review sekaligus membahas film yang sangat seru loh Sob. Film yang berjudul Fast 2023 bercerita tentang seorang pilot yang bernama kita sebut aja Atar bersama istrinya Bena dan kedua anaknya Arya dan An. Suatu hari Atar memutuskan untuk membawa keluarganya liburan ke sebuah kampung terpencil dan bertemulah dengan orang misterius. Apakah yang terjadi? Oke lah, daripada kalian penasaran apa yang akan dilakukan oleh orang misterius itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, yuk jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi tidak ketinggalan setiap video-video terbarunya. Film ini diawali dengan si Bapak Atar yang menunggu anaknya si Arya yang sedang kuliah. Setelah mereka dalam perjalanan, Arya pun meminta izin ke bapaknya pengen berpesta bersama teman-temannya. Akhirnya, karena si anaknya kekeh, bapaknya pun menyetujuinya. Karena si bapak yang terlalu posesif, dia pun memberi syarat penepikeun ka nyari hulu. Keesokan harinya, mereka pun pergi untuk liburan keluarga sebelum si Arya berpesta. Dalam perjalanan, mereka baceo lagi ingin makan sesuatu yang enak. Dan tibalah di rumah makan Padang. Rumah makan apa ini ya? Mereka pun memesan makan, tapi si Arya ini nggak mau makan karena geulehan. Dan si bapaknya pun malah ngabodor nu leuwih geuleuh. Setelah si bapak ini mau ngambil kopi dan sajabana, tapi uang eueuh receh, si kasir pun tidak mau nerima. Tiba-tiba ada seseorang yang memberi koin kepada Arta. Disinilah awal dari segala malapetaka terjadi terhadap si Arya yang dihipnotis oleh si Cabul. Dia adalah Pratap. Si Cabul ini pun nyelonong menghampiri keluarga Cemara yang sedang happy-happynya dan duduk langsung di sebelah Arya sambil mengajak kenalan Anjay. Dengan tatapan mautnya, Arya pun risih saat mereka mulai ngobrol. Di situ Arya yang sudah dihidangkan makanan tapi tidak mau makan. Dan akhirnya si Cabul ini pun bertindak memberikan gula-gula semacam batu gitu. Dan si Arya malah neleg batu itu. Setelah dia makan gula batu itu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Si Cabul tersenyum dengan tatapan mautnya itu, menyuruh Arya makan. Dia pun menuruti apapun yang dia bilang, sungguh kacida. Setelah selesai makan, mereka pun pergi. Nah, si Arya pun bingung, nah orang berjadi kieu cenah. Saat mereka mau jalan, si Cabul ini menghampiri lagi untuk memberikan biskuit maut buatan dia. Mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Dan istrinya menanyakan siapa orang itu. Arta hanya menjawab kenalan saja. Sampai tiba di villa, si Arya pun memakan biskuit maut sampai habis. Kemudian mereka babasehan dan bersenang-senang, tapi si ibu udahan karena mau cas HP dan pengen mandi. Sesudah dia mandi dan hendak menjemur handuk di loteng, dia pun terkejut saat melihat si Cabul itu di depan rumahnya. Sontak dia rewas, dia langsung memberitahu suaminya kenapa dia ada di sini. Arta pun menghampiri dan bertanya ada apa. Si Cabul ini langsung beralasan bahwa mobil dia mogok dan susah menghubungi putrinya. Jadi dia ingin meminjam telepon rumah kepada Arta. Dia pun masuk ke rumahnya sambil duduk dan si ibu ini langsung pergi karena dia merasa aneh terhadapnya. Apalagi si Cabul menanyakan langsung putrinya. Aneh bukan? Si Cabul ini pun melihat dari jendela dengan tatapan mesumnya. Saat Arta menghampiri si Cabul, Cabul berpura-pura melihat sekeliling rumahnya. Akhirnya mereka ngobrol dan si Cabul bertanya tentang pekerjaannya Arta apa. Dan dijawabnya, saya adalah seorang pilot. Tiba-tiba Arya masuk dan terkejut karena ada si Cabul. Bahkan si Cabul nyuruh Arya duduk walaupun dalam kondisi bajunya masih basah. Lalu Pak Arta menyuruh Arya ganti pakaian tapi tidak diturutin. Namun saat si Cabul yang nyuruh, bicara apapun langsung nurut. Ternyata benar, Arya sudah dikendalikan. Setelah Arya berganti baju, dia pun langsung menghampiri si Cabul. No way. I'm in love with Mereka mengobrol dan Arya menceritakan semuanya bahwa dia sudah punya pacar dan akan berpesta. Di waktu yang sama, kedua orang tua Arya merasa sangat terganggu dengan kehadiran si Cabul. Beralih di ruangan lain, si Cabul sedang menghasut Arya tidak boleh pergi dan harus putus dengan pacarnya. Ditambah kudu bareng dia selamanya. Kacida banget ya. Tiba-tiba adiknya tidak sengaja melempar bola kepada kakaknya. Di sini si Cabul kesal dan menyuruh Arya untuk menampar adiknya. Benar saja, dia menamparnya sampai tikusuk. Arta pun marah. Saat si Arya ingin menjelaskan karena disuruh si Cabul, tapi dia pun langsung berhenti bicara karena si Cabul ini menyuruhnya untuk berhenti bicara.
Seperti biasa, dia langsung baceo alibinya supaya tidak ketahuan. Ayahnya pun menghiraukan si cabul ini dan bertanya, kenapa kau tega pada adikmu sampai memegang tangannya? Karena merasa si cabul ini mengganggu banget, ayahnya pun kesal dan menyuruh untuk pergi dari rumahnya. Tapi si cabul kebal dan tidak mau pergi. Maghrib pun tiba dan hujan pun turun. Saat mereka akan makan, How could you, Arya? કોઈ દિવસ હાથ નથી ઉપાડ્યો ને આજે? હું વાત કરી રહ્યો છું ને. Pak Arta mau nyarekan anaknya. Si cabul malah pipulun ngomong wae bahwa dia tahu segalanya soal Arya punya pacar. Sontak ibunya pun ruas, kenapa kau bilang semua itu padanya? એમને મને પૂછ્યું એટલે કીધું. Si Arya hanya bilang karena dia bertanya, jadi aku jawab. Si cabul ini langsung menyuruh untuk memutuskan hubungannya dengan sang pacar. Sampai nomornya pun diblokir. Orang tuanya pun terheran-heran kenapa dia jadi aneh begitu. Arya, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja, Arya? Dan Arya pun menjawab tidak. Si cabul ini menyuruh untuk bilang baik-baik saja kepada mereka. Arya akhirnya nurut terus apa yang si cabul bilang. Sungguh biskuit ajaib. Orang tuanya pun merasakan keanehan dan kecurigaan kepada si cabul. Pak Arta pun langsung mengajak pergi supaya dia bisa pulang. Di sini si cabul bereaksi karena dia tidak mau pulang. Akhirnya adu bacot pun terjadi dan si cabul menyuruh Arya untuk menghentikan ayahnya supaya mereka berdua tidak boleh mendekatinya. Dia pun pergi, Arya malah menghalangi orang tuanya. Ketegangan pun memuncak setelah si Arya ini berteriak supaya jangan mendekatinya. Bapaknya langsung bilang untuk mundur karena harus mengeluarkan si cabul ini, tapi anaknya kekeh dia tidak akan pergi kemana-mana. Sontak bapak soak dan mempertanyakan kenapa anakku bersikap seperti ini. Sang istri pun bilang sepertinya si cabul ini melakukan sesuatu kepada anaknya. Arya? Di saat si cabul menyuruh untuk memakan daun teh kering pada Arya, dia pun hanya bisa melakukannya sampai dia kebesekan. Si bapak kebingungan kenapa kamu melakukan itu, Arya? Dan Arya pun hanya menjawab, aku tidak tahu, aku harus melakukan semua yang dia suruh. Untungnya ibunya langsung memberi air. Si ibu punya feeling kuat sepertinya dia sudah diguna-guna. Apapun yang si cabul katakan harus diikutinya. Dari dia harus tersenyum, tertawa, ngakak hingga nangis sesegukan. Si cabul ini menyuruh lagi supaya menampar ayahnya. Kemudian si cabul ini menyuruh Arya untuk menghancurkan semua HP dan memotong kabel telepon supaya mereka tidak bisa menghubungi polisi. Dan si cabul menyuruh Arya untuk memijit kakinya. Habis pikir orang tuanya hanya bisa menempok saja. Setelah itu, dia membicarakan bahwa dia ingin putrinya tapi mereka memohon untuk tidak mengambilnya. Si Arya yang sudah kendalikan pun hanya bisa menangis. Di tengah bacotan si cabul yang ngalir ngidul, dia memberi dua pilihan. Izinkan dia membawa putrinya atau si cabul ini akan membunuh mereka dan membawa putrinya di waktu yang sama. Sang adik pun muncul dengan merasa ketakutan. Ayahnya langsung menyuruh untuk naik ke atas, tapi adiknya malah dibawa untuk nimbrung. Mulailah di situ. Si cabul bacot lagi karena dia kekeh hayang mawa eta awewe. Karena si Arya nggak mijit lagi, akhirnya dia malah ditendang. Sontak bapaknya pun langsung menyerang si cabul dan memberi bogem mentah-mentah, tapi dia langsung menyuruh Arya untuk menyerang adiknya. Dan akhirnya pun dibenturkan ke tangga hingga berdarah. Scene beralih karena sudah poek. Sang adiknya pun kesakitan. Si ibu menyadari bahwa anaknya memegang HP, tapi HP-nya mati karena beak baterai. Jadi harus dicas dulu. Pas sudah aktif di mode senyapin dan Arta pun harus mengambil telepon yang ada di tasnya, sedangkan tasnya ada di bawah. Mau tidak mau istrinya harus mengambil ke bawah, sedangkan si cabul lagi dikompres sama si Arya. Si ibu langsung ngomong bahwa anaknya butuh jahitan. Jadi harus dibawa ke rumah sakit. Tapi si cabul ini merengek apa yang sudah dilakukan suamimu itu. Saat Arta turun ke bawah dan ingin minta maaf, si cabul menyuruh Arya untuk membawa pisau dan bilang kalau mereka menyerang, tusuklah mereka sampai meninggal. Si cabul menyuruh Arta kalau ingin dimaafkan dia harus sujud di hadapannya dan harus menyesali apa yang dia lakukan, lalu dia mengizinkannya. Tapi ternyata si cabul menginginkan putrinya dan si cabul baru bisa mengizinkan selamatkan putranya. Arta pun memohon lagi kepada dia karena dia nggak mau putrinya dibawa langsung. Si cabul pun menendang si Arya hanya bisa cerik dan melihatnya.
अरे जोया શું કરો છો? ભીખ માંગો. Karena si cabul ini ingin istrinya menangis, segukan, si Arya sampai disuruh untuk menampar dirinya sendiri. Si bapak nangis dan bilang berhenti, tapi si cabul ini બેઠા છે જો. થયું? સાથે કનેક્ટ કરે ને તાર ગમતું ગીત હોય ને એની પર ડાન્સ malah ingin bersenang-senang sampai dia menyuruh Arya untuk menari di depan mereka. Si bapak tidak tega melihatnya. Dia langsung pergi dan si ibu hanya bisa diam dan melihatnya. Di waktu yang sama, si bapak hanya bisa duduk terdiam dan berteriak tanpa ada suara. Anjay, kasihan banget ya sob. Beralih lagi ke si cabul, si Arya terus menari tanpa henti sampai ngengap kekuat. Untung baterai nabeak, jadi bisa berhenti. Si ibu langsung ngambil air saat mau ngasih minum. Tapi si cabul ini menyuruh untuk membuangnya. Si ibunya terus ngomong wae karena anaknya perlu minum. Si cabul kesal dan menyuruh dia pergi untuk mengurus putranya. Karena dia tidak mendengarkan, dia juga menyuruh si Arya untuk mengambil pisau karena dia ingin tiduran. Dan kalau mereka mencoba mendekatinya dan berbicara pada si Arya, si cabul ini menyuruh untuk membunuh mereka. Dan jika si ibunya tidak pergi dalam 10 detik, dia akan digorok oleh anaknya sendiri. Gila kan si cabul? Karena si ibu ruas, dia langsung pergi dan memberitahu pada suaminya bahwa Arya sedang menjaga si cabul yang sedang sare. Karena si bapak pengen anaknya, dia mencoba untuk turun dan membawa Awi. Tapi si ibu mencoba untuk menahannya supaya si bapak tidak turun. Tapi dah si bapak mah kekeh harus turun. Si ibunya hanya bisa menjaga putranya yang sedang kesakitan. Saat si bapak turun, anaknya sudah menyampaikan di bawah dengan memegang pisau. Si bapak berlahan mendekati, tapi ternyata saat melihat anaknya, si Arya pun ngompol di celana sambil nangis karena tidak mau melukai sang bapak. Arta pun kembali ke atas sambil meringis menangis karena tidak tega melihatnya. Saat dia bilang bahwa putrinya ngompol di celana, si ibu langsung turun niat untuk mengganti celana anaknya. Si cabul ini bangun dan menyuruh ibunya untuk mengganti celana Arya. Si ibu pengen anaknya dibawa mandi dulu. Tapi si cabul tidak mau dan harus diganti di hadapannya. Sontak si ibu langsung baceo dan si cabul nyuruh si Arya melepaskan celananya dan si ibu ruas langsung mendekatinya. Si cabul nyuruh ibunya untuk cepat mengganti celananya karena kalau tidak dia bakal terus berdiri seperti itu. Langsung dong si ibu lompat untuk mengambil celana dan langsung menggantinya. Si cabul pun mulai berkata, karena ini sudah larut malam dan tidak ada waktu lagi, apakah mereka akan mengizinkan? Si Arya menjawab tidak akan. Maka si cabul pun mulai rencananya. Di saat orang tua Arya datang dan mengancam bahwa mereka mempunyai kesempatan 5 menit untuk menyembunyikan putranya karena si Arya akan disuruh untuk membunuh adiknya. Sontak si bapak ngamuk. Tapi itu bisa nanaon. Mereka pun langsung menyembunyikan putranya dan si cabul ngedoktorin dulu si Arya supaya dia ngeluarin emosinya. Dan akhirnya dia langsung pergi untuk membunuh adiknya. Saat dia mau ke kamarnya, si bapak mengunci dan membuang ke toilet. Si Arya pun langsung mendobrak-dobrak pintunya. Walaupun kedua orang tuanya mencegah untuk menghentikannya, si Arya malah ngamuk. Si cabul menghampiri dan menyuruh mereka untuk turun. Setelah mereka turun, Arta langsung membuka tas dan mengambil ponselnya. Waktu yang sama, si Arya mendobrak pintu dengan meja dan akhirnya terbuka. Tapi saat masuk tidak ada siapa-siapa. Dia pun terus mencari ke seluruh sudut rumah nepikeun kahuhujanan. Akhirnya si cabul menyuruh untuk bertanya kepada orang tuanya, di mana dia menyembunyikannya. Saat itu ibunya ngomong untuk mengendalikan dirinya. Dia malah ditendang si bapak langsung refleks dan terkena sayatan maut dari anaknya. Dan bodohnya, si bocil malah teriak. Si Arya pun langsung lompat menghampirinya. Si bapak mencoba untuk menghentikannya, tapi si Arya menusuk pisau pada kakinya si ibu dan dialungkan dan diinjak mukanya sampai berdarah. Dasar anak durhaka. Si bapak pun terus menghalanginya lagi dan menyuruh adiknya lari, tapi si Arya ngabenturkeun bapana. Setelah adiknya ditangkap langsung dibentur-bentur, sang bapak terus berusaha menghentikan hingga tangan si bapak ditenggel ku besi. Adiknya pun lari lagi ke atas. Si Arya mengejarnya dan membawa besi tapi berat jadi dilepaskan ya sob.
Langsung tanpa basa-basi, si Arya mendorong sang adik sampai jatuh ke bawah saat mereka mengejarnya, tapi putranya sudah terkapar di bawah. Terganti di mana mereka mewek dikira pingsan, ternyata masih hidup dan si Arya mencoba untuk membunuhnya dengan pot. Tapi si cabul ini menghentikannya. Arta memohon terus agar putranya bisa dibawa ke rumah sakit. Namun si cabul ini ingin si Arya jadi miliknya dan mereka bisa membawa putranya yang sedang sekarat. Tapi mereka tidak mendengarkan. Saat itu mau melemparkan pot, diberhentikannya oleh si cabul karena dia bilang adalah yang terakhir. Si ibu pun hanya bisa menangis dan menyetujuinya. Walaupun Arta teriak tidak, tapi dia tidak bisa apa-apa. Si cabul pun memberi kesempatan untuk mereka perpisahan kepada si Arya. Si bapak langsung menyimpan ponselnya ke dalam celana si Arya. Si cabul pun menyuruh untuk mengatakan bahwa mereka menawarkan putrinya kepada si cabul selamanya. Mereka pun langsung pergi ke tempat si cabul. Si Boci pun langsung dibawa sama ibunya ke rumah sakit, sedangkan Arta akan melacak anaknya. Kembali ke si ibu yang sedang buru-buru bawa mobil karena panik, namun si bocil murag dan si ibu menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Mereka pun meninggal loh sob. Balik lagi ke Arta yang sedang menuju ke rumah si cabul sambil jalannya pincang. Saat mereka tiba di rumahnya, ternyata si cabul mengoleksi cewek-cewek yang sangat banyak. Cabul ini memperkenalkan personil barunya. Kembali lagi ke si bapak. Dia terus berjalan sampai tidak tahu bahwa dia sudah diawasi dan ada yang ngasih tahu ke si cabul. Setelah dia sampai di tempat si cabul tapi bisa lewat pantau, akhirnya naik tembok dan saat di rumahnya dia disuguhan mak lampir langsung ngagabrug dan kawan-kawannya mencakar dan menggigit lengan si bapak. Dia berusaha kabur terus-terusan digigit dan si cabul menyuruh mereka untuk berhenti. Akhirnya diseret dan si cabul menanyakan kenapa dia bisa sampai di sini. Si Arya pun dipanggil dan kenapa bapakmu bisa ke sini. Ternyata si bapak memasukkan HP-nya ke dalam celana si Arya untuk melacak lokasinya. Dia pun menghancurkan ponselnya. Si cabul pun baceo tentang yang ada di sana. Semua cewek-cewek adalah pelindungnya dan tidak membiarkan siapapun untuk mendekatinya. Ditambah kalau ada orang asing yang datang, mereka akan mencabik-cabik sampai mengunyah hidup-hidup. Arta pun ngomong ke si cabul bahwa dia tahu dia tidak akan selamat. Jadi si bapak ini hanya ingin menyerahkan hidupnya kepada si Arya. Saat si cabul menyuruh mereka untuk pergi, si bapak pun langsung menusukkan gunting ke telinga si Arya karena supaya dia tidak bisa mendengar kata-kata si cabul. Arta mendorongnya sampai terjungkil, dia pun pingsan. Saat dia bangun, Arta pun mencabut lidahnya dengan tang. Ngeri ya sob, sampai si cabul pun kesakitan dan akhirnya mereka berdua pun selamat walaupun si Arya dicocok ku gunting. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan pakai berit loh sob, penuh dipulung sama Pak Arta dan dibawa pulang. Sampai di rumah dia menyiapkan teh serbuk untuk dibawa ke ruangan yang ternyata di sana ada si cabul yang tergetak dan dicang-cang. Si Pak Arta memberikan bangkai berit dan teh serbuk seperti dia waktu memberikan kepada si Arya. Kukira mereka berdua itu akan hidup damai setelah apa yang terjadi. Ternyata si Pak Arta malah balas dendam ke si cabul. Setelah meninggalkan si cabul dengan tanpa memberi makanan, si Pak Arta menghampiri Arya yang hanya bisa tersenyum saja di kasur tanpa bisa apa-apa dan film pun tamat. Bagaimana melongo banget bukan gara-gara si cabul dengan tatapan maut dan makanan gula batu biskuit mautnya yang pada akhirnya membawa petaka. Pelajaran dari film ini memberi ketahukan agar tak mudah percaya sama orang ya sob. Nah itulah pembahasan film Pas 2023 ya sob. Jangan lupa di like, subscribe. Bila ada yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan karena kesempurnaan kan bukan milik Opi. Bila ada kritik dan saran, komen di bawah.